Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ketemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran informatika. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi if pada Microsoft Excel. Simak ya tutorialnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran informatika. Waktu yang lalu kita sudah belajar tentang Microsoft Excel, yaitu tentang perhitungan aritmatika. Itu tentang bagaimana fungsi sum, fungsi min, max, dan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang lanjutannya ya, yaitu dengan fungsi logika. Sebenarnya fungsi logika ini masih banyak fungsinya, cuman yang sering kita gunakan yaitu fungsi if, ya, fungsi if. Nah, sebelum kita ke fungsi if, dalam fungsi logika ini kita tidak terlepas dengan adanya operasi rasional yang sering digunakan dalam fungsi logika ini. Misalkan ada tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ada yang tidak sama dengan. Nah, ini selalu digunakan untuk indikatornya ya, untuk dalam perhitungan nanti kriteria. Nah, kita selanjutkan ke fungsi if. Apa fungsinya fungsi if? Nah, fungsi if itu digunakan untuk mengambil keputusan atau menentukan pilihan dari beberapa syarat yang kita tentukan. Misalnya nih, kita akan mengambil keputusan lulus dan tidak lulusnya nilai dari PTS kemarin. Misalkan kita akan ngambil lulus dan tidak lulus. Syarat, misalkan ada syaratnya ya, lulus tidak lulus itu pasti ada syaratnya. Misalkan jika syarat lulus dan tidak lulus, yaitu jika nilai siswa di atas KKM, maka nilai siswa tersebut lulus. Nah, dan adapun nilai siswanya yang di bawah KKM, maka tidak lulus. Nah, di sini kita tentukan misalkan nilai KKM-nya 65. Ya, tadi kita udah tahu kan syarat lulus dan tidak lulusnya, yaitu jika nilai siswanya di atas KKM, maka nilai siswa tersebut lulus. Jika nilai siswanya di bawah KKM, maka nilainya tidak lulus keterangannya. Nah, di sini kita coba tuliskan rumusnya. Nah, ini rumusnya itu ada seperti sini ya. Nah, ini rumusnya, yaitu if dalam kurung kondisi titik 2 kutip 2, misalkan nilai kondisi jika benar. Kutip lagi karena ini sebagai kata, jadi harus kutipnya 2 ya, di awal dan di akhir. Kemudian untuk pemisahnya menggunakan titik 2. Nah, jika kondisinya salah, yaitu kutip lagi, kutip 2, nilainya jika kondisi salah. Kemudian kutip 2 lagi dan tutup kurung, karena di sini ada 1 kutip kurungnya. Nah, ini kita langsung contohnya saja. Di sini tuh misalkan kita akan menentukan kelulusan dari siswa, ini namanya siswanya Agus misalkan ya. Agus ini nilainya 90. Nah, kita tentukan lulus atau tidak ya, misalkan menggunakan rumus if. Fungsinya rumus if ini kalau 1, 2, 3 sih nggak apa-apa kita sebutkan, tahu 90 kan tuh di atas 65 berarti lulus, tulis ya. Tapi kan kita kalau siswanya banyak kan capek ya, jadi perlunya itu menggunakan fungsi logika. Nah, di sini kita gunakan fungsi if, selalu menggunakan sama dengan untuk perhitungan di Microsoft Excel. Sama dengan if ini bisa huruf besar dan atau huruf kecil. Kemudian kurung buka. Di sini di bawahnya ada tulisan logika tes. Di sini ada 3 yang harus kalian isi, ya. Yang pertama logika tes, ini yang di tanda di hurufnya ditebalin, itu berarti yang harus diisi yang pertama.
logical testnya tadi. Logical testnya itu misalkan syaratnya tadi untuk menunjukkan kelulusan itu syaratnya apa? Kita ketik di sini syaratnya. Yang pertama, kunci kelulusan itu ada di mana? Ada di nilai. Nilai itu ada di kolom berapa? Ini nilainya ada di, misalkan kita lihat nilainya ada di B17. Kita ketik B17. Nih, langsung biru ya. Nah, jika B17 ini, jika nilainya gimana, lebih kecil atau lebih besar kalau lulus? Jika nilainya lebih besar dari KKM, kita kali lebih besar itu gimana simbolnya? Nah, seperti ini. Jika nilainya lebih besar dari KKM, KKM-nya ada berapa? 65. Kita ketikkan 65. Maka, nah ini untuk pembatas berarti menggunakan titik koma. Ini langsung di sininya langsung kelihatan apa? Langsung di bold ya ininya, ditebal gitu, itunya dipertebal. Nah, maka lulus. Nah, untuk kata harus menggunakan kutip 2 untuk menyebutkan kata, sehingga dia itu akan menulis sesuai dengan yang di dalam kutipan itu. Lulus, kita ketikkan lulus. Kutip 2 lagi, kemudian titik koma. Ini jika kondisinya benar. Ini kan, nih kondisi, kemudian ini kondisi ya. Kondisi, kemudian nilai jika kondisi benarnya apa? Predikatnya yaitu lulus. Jika kondisi salahnya kalau di bawah itu berarti tidak lulus. Kita ketikkan tidak lulus. Tutup lagi dengan kutip, kemudian dikurung. Nah, ini sudah selesai karena itu tadi opsinya udah diisi semua ya. Jadi hilang tadi yang tadi hilang. Kemudian kita langsung enter. Nah, seperti ini. Berarti lulus. Nah, untuk ke bawah kalian tinggal di Ctrl C saja. Jadi rumusnya cukup satu aja asal benar. Di ke bawah kan kita Ctrl C di sini ya. Di sini Ctrl C, kemudian pindahkan ke dimana, disimpannya di mana. Misalkan pindahkan ke bawah. Kemudian shift panah ke bawah, disorot sampai mana, misalkan sampai situ, kalian langsung enter di situ. Nah, ini langsung kelihatan ya. Nah, seperti itu anak-anakku. Ini tentang fungsi if. Ini hanya sebagian kecil dulu. Ini sebenarnya banyak tingkatannya ya. Ada yang 2 syarat, ada 3 syarat dan sebagainya. Ini Ibu kasih contoh hanya 1 syarat dulu. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk lebih jelasnya tentang pemahaman fungsi if, ini Ibu ada contoh. Ini contoh tentunya kalian pernah ya mengetahui tentang taman rekreasi yang ada di Indonesia, yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Sistem pembayaran karcis yang ada di tempat rekreasi tersebut memiliki syarat ya, diantaranya misalkan jika pengunjung lebih kecil dari 7 tahun maka dikategorikan sebagai jenjang usia anak di sini. Jika pengunjung lebih besar dari 7 tahun maka dikategorikan sebagai jenjang usia dewasa. Nah, gimana cara membuat rumusnya? Nah, misalkan sama dengan if itu jika kurung buka logical test ya. Jika usia pengunjung, usia itu ada di mana posisinya? Yaitu ada di C3. Nah, usianya di sini kita lihat usianya di sini lebih kecil. Lebih kecil atau sama dengan dari 7, maka titik koma, maka disebut jenjang usia anak-anak. Ini langsung ya, ini langsung value-nya tebal. Anak-anak karena ini kata berarti supaya kebaca oleh Excel kita harus menggunakan kutip 2.
kita ketik di sini anak. Kutip 2 di awal dan kutip 2 di akhir. Ini value if true. Ya, jika benar ya. Jika dia itu di bawah dari 7 tahun maka anak-anak. Yang selanjutnya titik koma untuk pemisahnya, value if false. Jika salah. Jika salah berarti jika dia itu nilainya lebih besar dari 7 tahun, berarti apa? Dewasa. Seperti biasa kutip 2 dewasa, kemudian dikurung, enter. Nah, seperti itu ya rumusnya. Ini kita lihat bisa ada di sini, kita lihat. Nah, ini rumusnya. Atau kita klik F2 atau di sini klik 2 kali, ini bakal kelihatan rumusnya seperti ini. Ya. Caranya seperti biasa, di Ctrl C di situ, kemudian pindahkan ke bawah, shift panah ke bawah, enter. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini rumusnya seperti ini. Jadi yang merubah itu hanya ininya aja. Yang birunya ini bakal berubah. Ini juga sama. Nih, tadi C3, C4, di sini berubah jadi C5. Ini akan secara otomatis pindah. Nah, sekarang ya opsi yang kedua, yaitu yang ini. Biaya karcis jenjang usia anak adalah 5.000 dan biaya karcis jenjang usia dewasa yaitu 10.000. Gimana cara menentukan rumusnya? Itu sama dengan jika, seperti biasa rumusnya logical testnya yang ini kan, jenjang usia anak. Jenjang usia anak ada di mana? Ada di posisi D3 ya, dimulai dari D3, bukan D2 ya, tapi dari sini isinya. D3, kita ketikkan D3. Bisa diketikkan atau bisa digeser langsung. Ketikkan seperti ini atau bisa kalian digeser langsung ke sini ya. Jika D3 anak-anak, nah karena anak-anak ini merupakan kata, jadi harus menggunakan kutip 2 di awal dan di akhir. D3 jika anak-anak, berarti kalau jika anak-anak itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan, yaitu sama dengan. Nah, jika anak-anak berarti sama dengan anak-anak, kutip lagi tutup, maka titik koma. Maka kalau ibu bahasanya seperti itu ya, maka titik koma. Value if true-nya apa? Jika dia anak-anak, yang benarnya apa? 5.000. Ini bisa ditulis angka 5.000, bisa juga karena ini ada RP-nya, biar RP-nya tertulis, berarti dianggap sebagai kata, jadi harus menggunakan kutip 2 di depan. RP 5.000 ya, RP 5.000, kemudian kutip di akhir. Selanjutnya, value if false. Nah, jika dia itu bukan anak-anak, berarti jika salah, bukan anak-anak, berarti jika dia bukan anak-anak, maka berapa nilainya? 10.000. Ini juga sama, RP 10.000 menggunakan kutip 2 di awal dan di akhir. Sudah selesai ya? Begini kan? Ya, tinggal di enter. Nah, ini sudah selesai. Oh iya, ininya nolnya kurang 1 ya. Nah, ini tinggal ditambah 1 aja di sini. Nah, seperti ini. Seperti biasa, kita klik di situ, Ctrl C-nya di sini, pindahkan, shift panah ke bawah, enter. Ini akan mengcopy sendiri. Nah, begitu ya anak-anakku. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan, bisa lebih paham kalian dengan fungsi if ini. Kalian praktekkan apa yang sudah ibu jelaskan di sini. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.